Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Budian dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Halilur Rahman, dengan NIM 2017 310 109, dan rekan saya Francisca Yolanda 2017 310 134. Di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental, merupakan gabungan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai harga wajar saham dan memproyeksi nilainya di masa yang akan datang. Alat analisis fundamental itu ada 6, yaitu earning per share, price to earning ratio, EPS growth rate, per growth rate, dividend per share, dan dividend yield and cover. Analisis pada PT perusahaan gas negara yaitu EPS-nya. EPS sendiri memiliki rumus laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Laba bersih EPS itu di tahun 2018 304.991.574, sedangkan di 2019 itu 67.584.000, dan saham yang beredarnya itu di tahun 2018 24.541.508 rupiah, sedangkan di tahun 2019 itu 24.241.508 rupiah, sehingga nilai EPS-nya di tahun 2018 itu 0,012 dan di tahun 2019 itu 0,08. Sehingga EPS PT Gas Negara bernilai negatif karena mengalami penurunan dari tahun 2018 0,012 menjadi 0,028 pada tahun 2019. Nah, next ke price to earning ratio. Price to earning ratio itu memiliki rumus harga saham dibagi dengan EPS. Nah, harga saham di tahun 2018 itu Rp2.690, sedangkan di tahun 2019 itu Rp855. Sedangkan EPS-nya sendiri itu di tahun 2018 tadi itu 0,012 dan di tahun 2019 0,0028, sehingga pernya itu menghasilkan 224 kali di tahun 2018 dan 305.357 kali di tahun 2019, sehingga nilai per PT perusahaan gas negara TBK bernilai negatif karena mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu 224 kali menjadi 305.367 di tahun 2019. Nah, untuk EPS growth-nya sendiri memiliki rumus EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikalikan 100% dikurangi dengan 100. Nah, EPS growth sendiri itu EPS sekarang itu yaitu 0, di tahun 2018 0,0212, di tahun 2019 0,028. Nah, EPS sebelumnya 80 rupiah, sedangkan di tahun 2019 0,012. Nah, sehingga EPS grupnya ini di sini untuk tahun 2018 itu 99,99% atau 100%, dan EPS grupnya di tahun 2019 itu yaitu 99,77%. Nah, EPS Group rate PT perusahaan gas negara bernilai negatif pada tahun 2018 dan 2019. Rasionya lebih dari 1, di mana angka ideal untuk PR growth di sini itu yaitu 0,08. Nah, untuk selanjutnya yaitu dividen per share DPS. DPS sama dengan dividen tunai yang dibayarkan dibagi jumlah saham yang beredar. DPS-nya sendiri, dividen tunai yang dibayarkan di tahun 2018 itu yaitu 55 juta 8.907 rupiah, sedangkan di tahun 2019 97 juta 372.678 rupiah, dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 24 juta 24 miliar 241 juta 508.196 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 dividen yang tunai yang dibayarkan itu 97.337.678 dibagi dengan
jumlah saham yang beredar di tahun 2019 yaitu 24 miliar 241.508.196, sehingga DPS dividen per share-nya sendiri itu di tahun 2018 0,002 dan di tahun 2019 0,004. Dividen per share PT Perusahaan Gas Negara Tbk bernilai positif karena mengalami peningkatan di tahun 2018 yaitu 0,2 menjadi 0,04 pada tahun 2019. Selanjutnya dividen yield. Dividen yield di sini memiliki rumus dividen per saham dibandingkan harga pasar saham sekarang. Dividen per sahamnya sendiri itu dari tahun 2018 itu 0,002 dan di tahun 2019 0,004. Harga saham sekarang itu di tahun 2018 2.690 dan di tahun 2019 855.000. Sehingga dividen yield-nya di sini yaitu 0,00007% dan menjadi 0,0005% pada tahun 2019. Sehingga dividen yield pada perusahaan PT Gas Negara ini bernilai positif karena mengalami peningkatan dari tahun 2018. Next, untuk yang terakhir yaitu dividen cover. Dividen cover di sini itu sama dengan laba per saham dibagi dengan dividen per saham. EPS sendiri di tahun 2018 itu 0,012 dan di tahun 2019 0,08. Dibagi dengan DPS-nya 2018 itu 0,002 dan di tahun 2019 0,004. Sehingga dividen cover-nya itu 6 kali di tahun 2018 dan 2019 0,7 kali. Dividen cover PT Perusahaan Gas Negara di sini bernilai negatif karena mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 6 kali menjadi 0,07 kali pada tahun 2019. Tabel kekuatan finansial PT Perusahaan Gas Negara itu yaitu ada 2 checklist di warna merah. Sorry, ini terjadi kesalahan. Di warna merah itu ada 2 dan di warna hijau itu adalah 5. Sorry. Di warna hijau itu ada 2 checklist dan di warna merah itu ada 5. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa perusahaan gas negara tidak layak untuk kita jadikan investasi karena memiliki nilai checklist hijau yang lebih sedikit yaitu 2 tadi, dan sedangkan di checklist merah itu terdapat 5 checklist. Itu artinya perusahaan tidak akan mempunyai daya tarik investor karena EPS per, EPS growth rate, EPR growth rate, dan dividen per share-nya mengalami penurunan. Nah, sekarang analisis teknikal. Analisis teknikal ini berusaha memproyeksi harga saham di masa datang dengan menggunakan data perdagangan. Kedua, analisis teknikal dikenal juga dengan analisis visual atau chartis. Biasanya melihat harga, volume, indikator psikologi, dan dari waktu ke waktu. Analisis teknikal melihat tren dan pola dalam data pasar historis yang mengindikasi pergerakan harga di masa datang. Ya, kita lanjut saja. Analisis teknikal di sini ini nah, di sini ada analisis teknikal itu ada lagging indikator dan leading indikator. Nah, di lagging indikator sendiri itu ada Bollinger Band. Nah, di Bollinger Band ini lingkaran merah adalah sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis bawah. Yaitu garis sahamnya itu memotong ke atas pada garis bawah, ini garis bawahnya, ini garis atasnya. Sedangkan yang warna biru di sini, ini adalah sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas, ke bawah pada garis batas atas. Nah, ini di sini terjadi potongan di garis batas atas ini ke bawah. Nah, ini merupakan sinyal jual yang terjadi. Sedangkan di MA envelope moving average envelope ini adalah lingkaran merah di sini itu terjadi sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah. Nah, di sini juga ketika ini terjadi sinyal beli ketika
ada suatu garis memotong ke atas pada garis batas bawah. Sedangkan yang hijau di sini ini terjadi sinyal jual yang terjadi ketika ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas di sini. Nah, yang kedua yaitu lagging indikator. Lagging indikator di sini ada MACD. Salah satunya ada MACD, Moving Average Convergence Divergency. Nah, MACD di sini itu ada sinyal yang ada lingkaran warna kuning. Nah, ketika terjadi lingkar warna kuning di sini, itu artinya terjadi sinyal jual ketika garis warna biru memotong ke atas garis warna merah pada batas bawah. Sedangkan lingkaran warna ungu di sini itu sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Nah, di sini. Sedangkan selanjutnya RSI. RSI yaitu Relative Strength Index, itu lingkaran merah di sini merupakan tanda sinyal beli yang terjadi ketika garis RSI memotong ke atas pada garis bawah 30%. Nah, ini sinyal merupakan sinyal beli ketika garis ini memotong ke atas pada garis batas di bawah 30%. Sedangkan yang biru di sini merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis SSI memotong ke atas, memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Nah, di sini dan di sini. Ini terjadi sinyal jual. Sedangkan stochastic oscillator pada lingkaran kuning di sini itu terjadi sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada di batas bawah. Nah, ini. Nah, untuk yang sinyal ungu di sini yaitu terjadi sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Nah, di sini. Ini garis biru memotong ke bawah pada garis batas atas. Itu memotong garis merah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.